Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Admiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor NIM 1872170068. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan, berjudul Pembangunan Berkelanjutan demi Tercapainya Pemerataan Ekonomi, dengan program studi pendidikan ekonomi yang dengan dosen pengampunya adalah Ibu Eka Putri, MPDE. Di sini saya coba akan jelaskan ada poin-poin pembahasan yang nantinya akan dibahas. Pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan. Kedua, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Ketiga, konsep pembangunan yang berkelanjutan. Keempat, apa itu tujuan ekonomi berkelanjutan. Kelima, apa itu pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam pemerataan ekonomi. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan kehidupan masa yang akan datang, yakni dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan juga pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan juga ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri itu menerapkan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan bidang utama yang harus menerima manfaat dari pembangunan, yaitu bidang lingkungan hidup, sosial, dan juga ekonomi. Setiap kegiatan pembangunan dilandasi oleh tujuan untuk memberikan kesejahteraan. Dalam hal ini kesejahteraan sosial dan keadilan juga bagi seluruh masyarakat. Keadilan pembangunan, maksud saya, kegiatan pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat dan negara secara berkelanjutan bertanggung jawab. Sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan pembangunan harus dapat dipulihkan kembali secara berkelanjutan setelah dimanfaatkan. Berikutnya, saya coba jelaskan, ada di slide berikutnya. Di sini ada gambar. Saya coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada konsep pembangunan berkelanjutan. Mempertimbangkan 4 nilai utama, yaitu ketertinggalan transisi energi. Yang dimaksud dalam transisi energi adalah energi yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti bahan bakar premium, pertamax, pertalite, solar, dan lain-lain sebagainya, menuju ke era yang lebih ramah lingkungan yang menggunakan bahan bakar dari nabati, minyak nabati. Makanya belakangan ini pemerintah mensosialisasikan kendaraan ramah lingkungan dengan menggunakan bahan bakar yang terbarukan. Seiring berjalannya waktu, bahan bakar fosil pasti nanti akan habis terpakai. Nah, untuk dari itu, pemerintah mempunyai solusi ke depannya akan menggunakan energi terbarukan. Bahkan sekarang sudah banyak beredar kendaraan-kendaraan listrik, sepeda listrik, motor listrik sudah mulai digaungkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui kementerian. Untuk poin berikutnya, poin kedua, kerusakan ekosistem. Nah, selain pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa ada timbal balik dalam hal ini, setelah mengambil sumber daya alam harusnya memperbaiki kembali, menanam kembali, atau menanggulangi agar meminimalisir
dampak dari kerusakan ekosistem yang ada. Contoh, dalam pembuatan kertas, bahan baku utamanya adalah pohon. Ketika pohon ditebang banyak tanpa adanya penanaman kembali, lama-kelamaan hutan di negeri kita akan gundul, dan itu menimbulkan kerusakan ekosistem. Dampaknya sangat luas ya, banyak hewan-hewan di hutan kesulitan mencari tempat tinggalnya lagi karena ekosistemnya sudah dirusak. Nah, maka dari itu sebaiknya konsep dari pembangunan berkelanjutan ini selain memanfaatkan sumber daya alam yang ada, juga harus memperhatikan kedepannya untuk anak cucu, yaitu tadi dengan menanam kembali pohon yang dimanfaatkan untuk pembuatan kertas. Berikutnya 3, ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrim. Ada kaitannya dengan kerusakan ekosistem yang terkait tadi. Perubahan iklim di sini sangat ekstrim, pemanasan global, efek dari rumah kaca, dan juga pembakaran karbon sangat berlebih tanpa adanya diserap oleh tanaman-tanaman yang bisa menyerap karbon dioksida. Asap dari kendaraan sangat berbahaya terhadap pernapasan manusia, dan juga untuk asap kendaraan di sini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Maka dari itu laju pertumbuhan kendaraan dan juga solusi dari efek gas rumah kaca harus bisa ditekan seminimal mungkin agar dampak perubahan iklim yang sangat ekstrim bisa ditanggulangi. Berikutnya adalah kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan ini biasanya terjadi gagal panen karena ada cuaca buruk, banjir, longsor, atau dari faktor alamiah ya, dimana tanaman padi ditanam ketika menjelang hasil panen. Di sana kan ada mata rantai makanan ya. Tikus akan dimangsa oleh ular. Dalam hal ini pemangsa ular makin kesini populasinya makin berkurang, sedangkan tikus populasinya makin banyak. Nah, ini bisa jadi gagal panen dari faktor alamiah tersebut. Nah, faktor alamiah lainnya lagi gagal panen karena menderita bencana alam, kebanjiran, atau juga tanah kekeringan. Dalam hal ini makanya si pemerintah berupaya sedemikian mungkin bisa membantu pertanian masyarakat, khususnya daerah khusus pertanian yang menjadi lumbung padi nasional. Berikutnya saya coba jelaskan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Di sini pertama, mengurangi kemiskinan. Tujuan dari konsep pembangunan berkelanjutan ini untuk semua kalangan masyarakat dapat memiliki akses yang sama untuk meningkatkan taraf hidup. Akses di sini itu berupa hak untuk mendapatkan kesempatan mengakses sumber ekonomi ya. Dalam hal ini ditunjuk adalah lapangan pekerjaan. Semua berhak mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Tujuan yang kedua adalah memastikan bahwa kehidupan bisa sehat dan sejahtera. Tujuan ini mengurangi angka kematian ibu ketika melahirkan serta meninggalnya bayi secara dini. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan akses layanan di bidang kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah sudah berupaya dengan programnya BPJS Kesehatan, yang mana prinsip di dalam BPJS Kesehatan tersebut adalah dengan gotong royong semua akan tertolong. Jadi kebanyakan di negeri ini masyarakat menggunakan BPJS ketika sedang butuh. Namun ketika tidak butuh, kan seharusnya ada premi yang harus dibayarkan rutin tiap bulan. Harusnya masyarakat membayarkan premi tersebut. Namun kebanyakan masyarakat hanya ketika sedang sakit, butuh memakai BPJS. Setelah itu pun tidak membayarkan preminya. Pemerintah dalam hal ini mengalami kesulitan mensubsidi di bidang layanan kesehatan. Makanya pemerintah menggaungkan ayo bayar premi dengan tadi skemanya adalah dengan gotong royong semua akan tertolong, baik itu yang punyanya
di golongan 3, golongan 2 atau golongan 1 yang harusnya bisa dipakai saat itu, namun bila tidak dipakai berarti dipakai dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Berikutnya, memastikan keberadaan air bersih dan sanitasi untuk semuanya. Dalam hal ini memberikan akses dalam penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua kalangan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber air agar dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Ya, pemanfaatan sumber daya air ini pemerintah sudah mengelolanya dengan baik, yaitu pemerintah punya perusahaan daerah air minum yang mana dikelola dengan sedemikian rupa. Namun kebanyakan dari masyarakat hanya tahu penggunaan air saja, pemakaian air sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak dari air tanah yang dari tahun ke tahun berkurang. Sudah pasti otomatis tinggi tanah yang ada khususnya di Jakarta pasti akan menurun karena penggunaan air tanah. Maka dari itu pemerintah berupaya dengan perusahaan daerahnya menawarkan produk-produk yang baik, produk-produk yang hemat dan ekonomis agar masyarakat mau beralih menggunakan air yang dikelola pemerintah untuk menghindari pemakaian air tanah yang sebesar-besarnya. Berikutnya, membangun lingkungan yang inklusif, aman, tangguh, dan juga berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk memenuhi akses perumahan yang layak, aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Dengan begitu, kualitas hidup pun akan meningkat. Pemerintah sudah mencanangkan program rumah bersubsidi bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Itu salah satu upaya pemerintah concern terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk slide berikutnya saya coba jelaskan. Di sini itu apa sih itu pemerataan ekonomi? Pemerataan ekonomi di sini adalah upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara yang memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan, papan seadil mungkin. Negara-negara miskin memiliki permasalahan dilematis antara fokus terhadap pertumbuhan atau fokus terhadap pemerataan ekonomi. Ini dua sisi yang selalu dipertentangkan gitu loh. Ketika salah satunya difokuskan, salah satunya lagi seperti seolah-olah kurang dapat perhatian atau diabaikan. Begitupun sebaliknya. Ini biasa terjadi di negara berkembang. Maksud saya, biasa terjadi di negara-negara miskin. Saya coba jelaskan di slide berikutnya ada langkah-langkah dalam pemerataan ekonomi. Di sini ada 4 kebijakan ekonomi yang saya kutip dari Menteri Perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Darmin Nasution dalam acara Simposium Nasional. Beliau menjelaskan ada 4 kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah bantuan sosial. Pemerintah juga akan mentransformasikan skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan yang akan tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat terhadap jumlah yang berhak menerima, serta menyatukannya dengan semua bentuk bantuan sosial. Pemerintah sudah mencanangkan bantuan sosial, ada bantuan pangan, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan lainnya. Pemerintah sudah mencanangkan itu semua. Berikutnya kebijakan yang kedua adalah akses terhadap lahan. Nah, di sini pemerintah melaksanakan reformasi agraria dan hutan sosial melalui pendekatan klaster berbasis komoditi unggulan. Pemerintah juga akan mendistribusikan lahan sebagai modal masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk dikelola sedemikian rupa oleh masyarakat tadi, golongan menengah ke bawah. Nah, untuk kebijakan yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah sendiri menyasar reformasi pendidikan dan juga pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor jasa dan juga pertanian. Melalui kerjasama pemerintah, BUMN, swasta. Selain itu,
Pemerintah juga akan menitik beratkan pada area kewirausahaan untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing tinggi terhadap situasi global belakangan sekarang ini. Untuk kebijakan yang terakhir adalah kebijakan yang keempat, kesempatan bekerja atau berusaha. Di sini kesempatan bekerja atau berusaha, pemerintah akan melakukan reformulasi dan juga penajaman kebijakan pengembangan industri, manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan juga perikanan. Pemerintah concern terhadap bidang-bidang yang menjadi padat karya tersebut. Saya kira segitu dulu penjelasan presentasi materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kritik dan saran yang membangun, yang bisa memajukan, mencerdaskan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.